Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Program Bingkai Negeri kembali hadir menemui Anda. Dan pada episode kali ini kami akan hadirkan rangkaian Safari Rambanan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Arfan Usman MPD di Masjid Al-Falah, Kampung Paluh, Kecamatan Mempura. Bagaimana rangkaian acara ini berlangsung? Berikut kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini bertepatan malam ke-7 Ramadan 1442 Hijriah, kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti rangkaian acara Safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Salawat beserta salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan Allah dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qoria Nadia Putri Adi. Dipersilakan.
jemaat yang dirahmati Allah. Selanjutnya mari kita dengarkan sekap bersih dari Camat Mempura kepada Yang Terhormat Ibu Hajah Desi Febrianti SSTP. Masih dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Sekda Indonesia, Bapak Ibrahim Nadia Abdurrahman, yang sama-sama kita hormati Bapak Asisten Liga, Bapak Ibrahim Nadia Abdurrahman, yang alhamdulillah hari ini kita mengunjungi kampung Pak Jamal lalu yang kita muliakan Ustadz Guru Perdana, kemudian yang saya hormati para pimpinan OPD di Kecamatan Mempura, kemudian para pimpinan OPD ataupun yang mewakili yang saya hormati para lurah dan pengurus Kecamatan Mempura, kemudian yang saya muliakan para orang tua, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Falah beserta seluruh pengurus Masjid Al-Falah. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah ini di Masjid Al-Falah Kampung Malu dalam rangka kegiatan safari Kabupaten Siak yang hari ini perdana dilaksanakan di Kecamatan kita Mempura dan juga beberapa kali dilaksanakan di Kecamatan Sungaraya. Mudah-mudahan dengan adanya safari dari kabupaten ini, kunjungan dari pemerintah Kabupaten Siak ke Kampung Malu ini membawa keberkahan dan rahmat di bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan alam. Semoga kita menjadi umat yang akan dapat syafaat dari masa kelak dan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan kami Pak Sekda melaporkan bahwa kegiatan tarawih, kemudian juga pasar Ramadan dan kegiatan tadarus di Kecamatan Mempura tetap kami izinkan untuk tetap dilaksanakan sebagaimana biasa dengan mengikuti protokol kesehatan, di mana kami sebelum memasuki bulan Ramadan sudah melakukan rapat dan terutama dengan seluruh pengurus masjid dan musola Kecamatan Mempura serta seluruh lurah dan pengurus yang ada di Kecamatan Mempura untuk menyamakan persepsi bahwa dalam pelaksanaan ibadah di Ramadan tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Dan alhamdulillah saya pribadi senang pada malam hari ini bahwa di Masjid Al-Falah ini pelaksanaan ibadah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan tetap menjaga jarak, kemudian juga memakai masker dan protokol kesehatan lainnya. Mudah-mudahan apa yang kami lihat pada malam hari ini bukan hanya dilaksanakan malam hari ini karena ada kunjungan dari kabupaten, namun juga menjadi kebiasaan baru bagi kita karena rasanya apa yang kita laksanakan ini tidak mengenai nilai-nilai agama kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa diterapkan ke depan selanjutnya. Kemudian Bapak Sekda yang saya hormati, untuk kasus COVID di Kecamatan Mempura sampai hari ini kasus positif sudah mencapai 12 orang di Kampung Malu ini, termasuk pada zona kuning karena ada 1 orang. Kemudian posko PPKM juga mulai hari ini mulai berdiri di Kampung Benteng dulu karena sudah memasuki zona oranye. Harapan saya mengajak Bapak Ibu semua dengan kondisi saat ini, mari sama-sama kita tetap melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya, namun jangan pernah meninggalkan protokol kesehatan. Karena Bapak Ibu perlu ketahui sekarang telah dilaksanakan pemetaan secara RT per RW. Kalau dalam satu RT terdapat 10 orang yang positif, maka dengan sangat-sangat terpaksa kami dari pemerintah kecamatan, kemudian masyarakat kabupaten dan juga instansi dari presiden akan menutup semua fasilitas umum yang ada di tempat kita. Tentu kita tidak mau di bulan suci yang penuh rahmat ini rumah-rumah ibadah tempat kita ditutup. Jadi harapan saya tetap kita mengikuti protokol kesehatan sehingga
alhamdulillah dari tim penggerak PKK Kabupaten dan bekerjasama dengan PT PSP, kaum duafa, kemudian juga para janda lansia, kemudian masyarakat prasejahtera di Kecamatan Lembura mendapatkan bantuan sembako sebanyak 40 kakak. Mudah-mudahan bantuan ini juga bukan hanya diterima oleh masyarakat kami pada bulan Ramadan saja. Di sini juga ada dari PT Bank Beliau atau yang mewakili. Mudah-mudahan dengan kunjungan seperti ini ada kebetulan dana CSR lainnya yang bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat kami. Jadi mungkin harapannya bukan hanya membantu dalam bentuk dana, tapi juga menjadi sebuah stimulan bagi masyarakat untuk memberikan bantuan-bantuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Karena dengan ekonomi saat ini tentu masyarakat sangat-sangat membutuhkan. Selanjutnya juga sesuai dengan arahan dari Bapak Bupati bahwa di setiap kantor akan diterima honorer yang disabel. Alhamdulillah di Kecamatan Lembura sudah 3 kampung yang mempekerjakan dari penderita disabel atau ada cacat. Kemudian insya Allah dia Kecamatan Lembura dalam waktu dekat juga akan menerima 1 orang honorer dari disabel. Mudah-mudahan dengan program-program ini bisa membantu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada pada kategori masyarakat prasejahtera. Kemudian saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih dan bangga kepada anak-anak yang terus terang jemaahnya sebenarnya banyak anak-anak di belakang, tapi luar biasa tertibnya. Kami tidak mendengar suaranya, justru semangat tertib. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan, karena saya ada beberapa musola tetap anak-anaknya ribut. Kebetulan ini menjadi kebiasaan yang baik. Mari ajak anak-anak kita ke masjid di bulan suci ini tetap mengikuti protokol kesehatan. Berlomba-lomba kita melaksanakan ibadah di bulan suci ini dengan berlomba-lomba mencari pahala. Ini sudah hari ke-8. Mudah-mudahan nanti dimasuk minggu ke-3 dan ke-4 jemaahnya tetap seperti ini, tidak terjadi penyusutan. Biasa penyusutannya pada jemaah perempuan karena mendekati masa hari raya subuh berlomba-lomba membuat kue. Jadi tolong dibagi waktunya, jam ibadah kita beribadah, Bu, jam kita bekerja kita tetap bekerja. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, limpahnya rahmatnya, dipanjangkan umurnya. Tentu kita selalu berikhtiar semoga COVID ini tetap cepat berlalu, sehingga kita bisa berkehidupan normal. Kita tidak perlu bermasker terus, Bu, berjabat tangan pakai harus ada alasnya. Tentu kita ingin kehidupan yang normal, salah satunya dengan protokol kesehatan. Kemudian kesempatan ini saya juga mengimbau bahwa tidak lama lagi akan masuk kategori vaksin untuk lansia di Kecamatan Lembura. Jadi lansia itu usia 60 tahun ke atas. Kalau bapak-bapak dan ibu merasa 60 tahun ke atas, nanti kalau sudah diinformasikan silakan datangi puskesmas. Di sini ada kepala puskesmas juga hadir. Silakan datang sehingga target pencapaian vaksin untuk lansia dapat mencapai 100% khusus untuk Kecamatan Lembura. Ini bagian ikhtiar dari kita. Jadi kalau kita sedang berusaha, kalau Allah berkehendak lain, kita serahkan kepada Allah, karena itu bagian dari kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, terlebih dahulu mari sama-sama kita saksikan penyerahan bantuan sajadah satu roll dan Al-Quran terjemah 10 eksemplar kepada pengurus Masjid Al-Falah. Kemudian bantuan uang sebesar 10 juta rupiah dari CSR PT Bank Beliau Febri. Kemudian bantuan Al-Quran dari LPTI Kabupaten Siak kepada LPTI Kecamatan Lembura. Kami minta kesediaan pengurus Masjid Al-Falah untuk mengambil pesan. Kita meminta kesediaan pendampingnya sejak 3 Kabupaten Siak. Kemudian perwakilan pimpinan Bank Febri
Bang Theo Febri meminta disediakan untuk mendampingi. Kemudian camat Kecamatan Mempura juga meminta untuk mendampingi. Jalan bantuan 1 rol sajadah dan 10 eksemplar Al-Quran diberikan dari pemerintah daerah Kabupaten Siak kepada pengurus Masjid Al-Falah Kampung Palu. Baik, kemudian kami minta disediakan dari Ketua Bang Theo Febri, pimpinan Bang Theo Febri atau mewakili kepada pemerintah Kabupaten Siak yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, uang senilai 10 juta rupiah kepada pengurus Masjid Al-Falah Kampung Palu. Ya, bantuan Al-Quran dari LPTQ Kabupaten Siak diserahkan secara simbolis kepada LPTQ Kecamatan Mempura sebanyak 100 eksemplar Al-Quran. Baik, kemudian dilanjutkan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Arfan Usman MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati Bapak Asisten 3, Bapak Haji Jamaluddin, Ibu Camat Mempura beserta jajaran yang mewakili Bang Theo Febri, bapak-bapak yang mewakili kepala dinas. Di sini ada yang mewakili kepala dinas pendidikan, sekretaris dinas PU Harukin, ada Usman Junaidi yang mewakili dari Kementerian Agama sekaligus sebagai Ketua LPTQ, mewakili daripada Ketua LPTQ Kabupaten Siak, Al-Ustaz Pupuk Perdana yang sudah kita bersama-sama mengikuti beliau sebagai makmum dan akan kita tunggu dalam waktu tidak beberapa lama lagi akan memberikan tausiah dan pencerahan kepada kita semua. Ayahanda, orang tua kami, para tokoh agama, pimpinan adat, para pengurus Masjid Al-Falah Kampung Palu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya pada malam yang berbahagia
kita, puasa kita pada hari ini yang 7 dan insya Allah malam ini malam ke-8. Ini merupakan suatu rahmat bagi kita semua. Semoga Allah memberkahi kita semua dan memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan sampai pada Ramadan ini berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami rahmati, yang kami banggakan, hadirin yang berbahagia, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Ibu Camat bahwa malam ini adalah malam perdana daripada program Safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Pak Bupati kita sekarang sedang berada di Bungaraya dan kami bersama beberapa kepala dinas dan beberapa pejabat di Palu, di Kampung Palu kita ini. Kemudian kami ingin menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan hasil rapat tadi pagi bersama Gubernur Riau, bahwa hal ini merupakan hal baru bagi kita semua berkenaan dengan semakin meningkatnya pandemi COVID. Musibah ini nampaknya sudah semakin masuk ke daerah kita, ke kampung-kampung kita, khususnya di Kabupaten Siak. 2 hari yang lalu itu 2 orang langsung meninggal pagi dan 1 orang meninggal sore. Kemarin meninggal 1. Malam ini kami baru saja mendapat kabar dari Adinda Kakak, Sekretaris Dinas PU, baru saja meninggal dunia seorang ASN dari Dinas Perhubungan Siak di Pekanbaru. Berarti apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi pagi kepada kita semua di Kabupaten dan Kota Seriau, bahwa Provinsi Riau ini sudah masuk kepada tingkat 4 besar. Setelah Riau baru Sumatera Utara. Padahal sebelumnya Riau itu jauh di bawah Sumatera Utara. Namun tadi sudah diumumkan bahwa secara nasional sudah memberikan suatu amaran bahwa Riau harus melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM karena Riau sudah masuk kepada peringkat 4 di Sumatera. Peringkat 4 di Indonesia, bukan di Sumatera. Kemudian untuk Kabupaten Kota Seriau, Kabupaten Siak adalah termasuk kabupaten yang cukup tinggi, sehingga dengan pelaksanaan PPKM ini dengan sistem yang berbeda dengan PSBB yang sebelum ini permasalahannya kalau ada penderita COVID-19 di RT, di RW ataupun di kelurahan, di desa, di kampung itu, nah inilah nanti yang diadakan pembatasan. Jadi pembatasannya di tingkat RT dan RW. Kalau misalnya dia masih oren dan merah, ini sudah harus dilaksanakan pembatasan pada kegiatan masyarakat. Nah, untuk Siak ini
tadi pagi masih yang merah itu adalah di Kampung Lalang di Sungai Api. Tapi sudah semakin dekat dengan kita. Kemudian yang oranye adalah di Kuala, di Perawang. Nah, sementara untuk kita Mempura seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Camat tadi, kita masih tergolong aman. Namun bukan berarti kalau Mempura aman kita merasa bahwa tidak ada apa-apa. Mungkin kita menganggap enteng dengan pandemi COVID ini. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada kita semua, karena sudah dilaksanakan pembatasan bagi kegiatan masyarakat untuk Provinsi Riau dan Kabupaten Siak, maka kami mengimbau kita semua, para jemaah, orang tua kami, para tokoh masyarakat, marilah mengajak sanak saudara kita, jiran tetangga kita untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak, menghindari kerumunan. Kita sebenarnya patut bersyukur pada tahun lalu kita tidak bisa melaksanakan sholat seperti ini. Nah, sekarang kita sudah bersyukur diberi waktu kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sholat. Tetapi dengan catatan, kalau ini terus COVID-nya menaik, bisa jadi nanti kebijakan pemerintah menutup kesempatan kita untuk sholat. Karena sekarang ini yang ditutup adalah di daerah zona merah. Di zona merah tidak boleh sholat. Nah, kita berusaha mematuhi protokol kesehatan sehingga kita berdoa, berusaha dan berdoa semoga kampung kita ini, daerah kita ini terhindar dari musibah COVID-19 ini. Amin. Dengan catatan kami mengajak kita semua tolong patuhi protokol kesehatan. Ke masjid pun, ke musola, dan sebagainya, jangan lupa, jangan anggap enteng. Kalau COVID ini kita tak tahu, tak nampak. Kalau ibarat kita melawan musuh, ada musuhnya nampak, tapi kalau COVID tidak nampak. Hadirin yang kami hormati, kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Siak melalui kegiatan APBD tahun 2021, Pak 2022, insya Allah di kampung kita ini, di Palu ini akan dibangun stadion mini. Ini sudah lama nih. Ya, posisinya kata Pak Yamal ini di samping Gatot Bulu. Nah, inilah mungkin sudah lama diidam-idamkan, sudah lama kita ajukan, Pak jadi tak sempat, tak dapat terkabulkan. Alhamdulillah untuk 2022 dan 2021 ini sudah dapat diakomodir. Akan ada nanti di kampung kita ini stadion mini. Ya, karena kami masih ingat betul kampung kita ini dulu di masa kami sekolah di tahun 77 sampai tahun 80. Pak Jamal ini kalau lebaran ambil kayu, Pak Hukum, beliau ini membuat turnamen di Palu ini. Jadi orang Kecamatan Siak datang ke Palu. Jadi Pak cikal bakal turnamen itu memang sudah ada dari dulu di Palu ini melalui Pak Asisten kita di waktu beliau masih pendidikan, dan setiap tahun itu disarankan Palu Cup, ada pertandingan volleyball, ada sepak takraw, ada bola kaki. Saya masih ingat karena saya adalah salah satu orang yang pernah dulu menapaki jalan di Palu
Palu ini ke Mempura dengan naik sepeda Sangki. Jadi saya hafal betul bagaimana dulu kondisi kampung kita ini dan kampung saya Mempura. Jadi ini juga patut bersyukur kita dengan siap dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis menjadi sebuah kabupaten. Apa yang kita saksikan sekarang, apa yang kita rasakan sekarang, tidak ada kata lain daripada rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita hanya membayangkan, waktu saya kecil dulu, saya hanya membayangkan dapat saja sepeda motor dari Pekanbaru sampai ke Siak. Nah, itu luar biasa. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah Siak menjadi sebuah kabupaten, inilah kita rasakan. Maka tak ada kata lain daripada kita bersyukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperoleh oleh Siak, dan ini semuanya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dan saya juga merasakan betul dulu setiap hari Lebaran naik sepeda Sangki melewati jalan setapak, karena guru saya Bapak Haji Saliman Kasno itu rumahnya di Palu. Jadi tahun 77 sampai tahun 80 itu saya setiap tahun mengayuh sepeda Sangki, masuk dari kampung saya ke Palu ini. Jalan di Palu ini satu-satunya kalau tak salah saya jalan di tepi sungai. Ya bagaimana ya? Kalau salah jalannya kecil, kalau salah-salah campak Indonesia. Tapi sebegitu kita sudah menjadi kabupaten, inilah yang kita nikmati. Alhamdulillah, jalan kita sudah cantik-cantik, sudah besar-besar, sudah panjang-panjang kayaknya. Nah, inilah mungkin tak ada kata lain daripada kita menyampaikan rasa syukur kita atas nikmat Kabupaten Siak ini, dan tentu dengan harapan ke depannya apa yang kita peroleh ini mari kita jaga bersama, mari kita pertahankan. Kalau misalnya jalan, inilah yang susah sekarang ini. Jalan ini kadang-kadang dibangun oleh pemerintah, jalan itu kekuatannya cuma 18 C, atau 8 ton. Lewat truk bawa sawit 25 ton. Macam mana lah lagi tak hancur macam jalan-jalan Palu yang karet. Dah di mana-mana ada danau-danau, jalan itu tak nampak lagi aspal. Tapi inilah problem kita. Bagaimana kita nak menyadarkan para usaha-usaha kita. Kadang-kadang ini bukan masyarakat yang membuat, adalah usaha-usaha pemilik kebun yang luas. Nah, mungkin nanti ini jadi PR apalah masyarakat di sini bawa pekam supaya nanti membuat aturan kalau misalnya jalan sudah dibangun bagus oleh pemerintah, bagaimana jalan ini jangan rusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini mungkin perlu juga kita sampaikan kepada jemaah, karena ini masalahnya sekarang di Siak ini banyak kritik bahwa begitu banyak jalan di Kabupaten Siak ini yang hancur. Bahkan kemarin di Bungaraya, kalau salah saya, masyarakatnya menanam dengan tanaman pisang. Nah, padahal mereka lupa, mereka menanam pisang itu mau memilih siapa? Pemerintah. Pemerintah tidak salah, pemerintah sudah bangun jalan, tapi aturannya yang ditabrak. Jalan sudah dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang lewat, melebihi durasi, maka jalannya hancur. Namun demikian, untuk tahun ini jalan itu sudah dianggarkan juga, tetapi dalam proses tender, dalam proses lelang. Salah satu itu ya Pak PW. Nah, inilah mungkin jangan lupa nanti ini sih Raya kadang bisa. Saya takut nanti jalan karet itu kan bisa, jangan Bapak ya. Jalan karet itu jangan. Kita harus paham bahwa ada sesuatu yang kita sampaikan dengan benar, jangan kita ikut-ikutan. Nanti ada tempat lain buat pasang tanam pisang, itu tanam pisang pula. Jadi itu melawan pemerintah dan memberi kritik yang tidak benar, tak tepat. Kalau memang menyampaikan yang tepat, yang benar, gunakan alur yang ada. Di sini ada pemimpin, ada ibu camat, ada unsur-unsur kecamatan, sampaikan kepada mereka. Nah, inilah mungkin pesan kami kepada kita semua. Dan terakhir, marilah kita raih
senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua dilindungi daripada musibah Covid-19 ini, dan kami mohon nanti pada Ustaz Pupung untuk mendoakan kepada kita semua di sini, masyarakat di sini, khususnya masyarakat Kampung Balu ini dan umumnya Kabupaten Siak, supaya terhindar hendaknya dari pandemi Covid-19 ini, dan kita doakan supaya cepatlah hendaknya berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita ikuti bersama santapan rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Pupung Perdana SHI sekaligus pemimpin doa. Kepada Ustaz Pupung Perdana SHI, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam dengan semangat, mudah-mudahan ekonominya semakin kuat dan meningkat. Amin. Yang menjawab salam dengan antusias, mudah-mudahan hutannya cepat lunas. Yang jawab salam males-malesan, nampaknya kejap lagi nak jumpa dengan batu nisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para alim, ulama, ustaz, ustazah yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Bapak Anwar Usman, ayahanda kami, orang tua kami, yang kami hormati Asisten 3 Pak Jamaluddin, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu demi satu karena keterbatasan waktu. Kalau disebutkan semua pun nanti waktunya habis dan saya pun tak hafal. Ya. Jadi yang pertama, kita mengetahui bahwa hari ini adalah Safari Ramadan Kabupaten Siak yang kedana. Sesuai dengan nama saya, namanya Pupung Perdana. Makanya yang pertama, malam ini saya akan menyampaikan sebuah hadis qudsi, hadis yang datangnya redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan diucapkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad. Aku cinta, kata Allah, kepada 3 golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi kepada 3 golongan manusia yang lain. Yang pertama, golongan yang dicintai oleh Allah, uhibbu at-ta'i'in. Aku cinta kepada siapa saja yang taat kepadaku. Wa hubbi li syad at-ta'i' asyad.
kumandangkan azan, tidur dia tidur. Zikir di masjid, ibadah di masjid, sholat 5 waktu di masjid. Senang gak? Senang. Ya, jangankan Allah, kita manusia memandangnya saja senang. Ada anak muda yang taat kepada Allah, ada anak muda yang senang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya masih tinggi, cita-citanya masih tumbuh sampai ke langit, masih luas keinginannya, masih banyak keinginannya, tapi dia halau semua itu, tapi dia endam semua itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Satu. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah, uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada siapa saja yang tawadhu, rendah hatinya. Wa hubbil ghaniyil mutawadhi' asyad. Tapi aku lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Kalau orang miskin rendah hatinya memang seharusnya Pak, mau ngapain? Ya. Tapi kalau orang kaya rendah hati, tidak sombong, itu enak mandang. Ya. Orang kaya kalau pengen nyombong gampang. Ya. Umpama rumahnya banyak, sawitnya banyak, karetnya banyak, bininya banyak, sombong mungkin dalam pandangan manusia masih ada yang ngomong, wajar aja dia mah sombong segalanya punya, betul? Ya. Walaupun demikian Allah tidak suka. Uhibbul mutawadhi'in, aku cinta kepada siapa yang tawadhu, rendah hatinya. Coba kalau ada orang kaya, hatinya rendah hatinya, perilakunya baik, amalnya baik, tingkah lakunya menyenangkan, seneng nggak melihatnya Pak? Seneng. Orang kaya dengan miskin kalau dipandang Pak, jalannya saja udah beda. Betul. Coba kalau orang miskin, kalau jalan dulu banyak utang, banyak tagihan, pusing bikin anak besok sekolah, belum beli baju, belum bayar SPP, ya, bini minta baju lebaran lagi, ya, Bu, anak belum beli baju, pusing kepalanya, duduk kalau jalan. Kalau orang kaya, jalannya itu enak, ya, melihatnya tuh gagah orang kaya. Kenapa? Dia senang dengan hidupnya ini. Ya, kak jalannya saja miskin dengan kaya itu bisa nampak. Jangankan isi dompetnya, jalannya saja sudah bisa kita bedakan. Betul? Ya, jadi itu golongan manusia yang kedua. Lalu yang ketiga, yang dicintai oleh Allah, uhibbu lil ghaniyil karim wa hubbi lil faqiril karim asyad. Aku cinta, kata Allah, kepada orang kaya yang suka memberi, suka bersedekah. Ya. Wa hubbil faqir al-karim asyad. Tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang senang sedekah. Apa bedanya Pak? Tentu beda Pak. Coba, kalau orang miskin nyumbang 100.000, yang kaya nyumbang 100.000, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Yang miskin nyumbang 100.000 ke masjid, yang kaya nyumbang juga 100.000 ke masjid. Mana yang lebih mulia? Yang miskin, tapi yang miskin jarang Pak yang sedekah 100.000. Betul. Maka
dia juga senang untuk bersedekah. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin sudah cukup, waktu sudah menunjukkan jam 9:30. Ya Bu? Bu, sanggup kalau saya lanjutkan? Sanggup? Nah, masa Ibu sanggup beneran nih kalau saya lanjutkan? Sanggup? Ya, Bapak-bapak sanggup? Nah, saya yang gak sanggup. Jadi cukup sampai di sini saja. Kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan Allah kabulkan. Amin. Ya, khususnya malam ini permintaan dari Bapak Sekda, mudah-mudahan bangsa Indonesia terbebas dari penyakit virus corona. Amin. Khususnya di Kabupaten Siak, lebih khusus lagi di Kampung Palu. Ya, amin. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah hilangkan semua penyakit-penyakit ini dan mudah-mudahan kita bisa hidup normal kembali dan mudah-mudahan kegiatan kita jangan sampai ditutup kembali. Ya, kita sudah mengidam-idamkan setahun yang lalu waktu sholat tarawih. Ya, betul. Ya, masa sudah sampai titik ini banyak yang COVID ditutup lagi. Mudah-mudahan jangan sampai. Ya, kenapa? Oh, kita yakin saja bahwa penduduk masjid insya Allah bersih semuanya. Amin. Amin. Dan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan dari badan yang bersih, tubuh yang bersih ini, hati yang bersih, mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa kita. Ala hadhihi niyyah wa bin niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan shakiran hamdan na'iman hamdan wafi'an 'ala wa yukafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta wa la ilaha ghayruka wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna limu'minina 'ala rabbina wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anzilna munzalan mubarakah wa tawfiq muzlim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa aslih dhata al-muslimin wa alif bayna qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum 'ala 'aduwwika wa 'aduwwihim wa waffiqhum lil 'amali bima fihi salah al-islam wal muslimin. Allahumma ahliki al-kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma shaddid shamlahum wa mazzil jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع قرارا من هذه الدنيا. اللهم ارفع قرارا من منطقة السياق يا الله. اللهم ارفع قرارا من هذه الدنيا يا الله. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Pergi ke masjid menggunakan kopiah-kopiah mujahid di desa Paulu. Wassalamualaikum
Baik pemirsa, demikian tadi seluruh rangkaian safari Ramadan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dr. Anes Haji Arfan Usman di Masjid Al-Falah, Kampung Palu, Kecamatan Mempura. Semoga tayangan ini bermanfaat dan tentunya membawa kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.